Saat Yuta sedang asik kencan bersama Yuri, ia tiba-tiba diganggu oleh Michiru. Dan anehnya, Michiru malah menghilang tiba-tiba. Meskipun penasaran, tapi Yuta tetap melanjutkan kencannya. Dan saat ini mereka sedang berada di toko manga. Dan Yuri kaget karena manga terbaru di Gimas dirilis hari ini dan langsung membelinya. Yuta yang menunggu sedari tadi merasa kalau Yuri tak kunjung kembali. Yuta pun mencari Yuri dan menemukannya bersama seorang anak kecil. Mungkinkah ini alasan Yuri tak kunjung kembali? Yuta menghampiri Yuri dan tiba-tiba Yuri berakting untuk menenangkan bocah yang sedang menangis itu. Yuta kaget karena bisa mendengar Ryo, karakter utama yang ia tulis. Begitu juga bocah itu. Yuri mencoba menenangkan anak kecil itu dengan berperan sebagai Ryo. Dan anak kecil itu kembali bersemangat dan mencari ibunya bersama-sama. Dan Yuri pun tak sengaja bertemu Yuta dan meminta maaf karena harusnya ia bersama Yuta. Tapi saat ini ia ingin menolong anak kecil ini dulu. Yuta tak masalah dan akan membantu Yuri untuk mencari ibu bocah ini juga. Anak kecil itu bingung dan lagi Yuri berperan sebagai Ryo dan berkata kalau mereka sudah mendapatkan rekan dan petualangan mereka mencari ibu bocah ini pun dimulai. Dan mereka tampak sangat senang sekali. Pada akhirnya mereka bertemu dengan ibu bocah itu. Bocah itu berkata ke ibunya kalau kakak di depannya bisa menjadi Ryo, MC dari Digital Master. Yuri pun berkata untuk jangan menangis lagi dan berjanji soal itu. Yuta yang melihat itu merasa kagum dengan kemampuan dan betapa baiknya Yuri ke semua orang. Ibu bocah itu penasaran dan bertanya, apakah jangan-jangan garis di depannya adalah pengisi suara Ryo? Tanpa sadar, Yuri mengiyakannya. Dan tampaknya semua orang juga menyadarinya dan menjadi penasaran. Perlahan, orang-orang mulai mendatangi Yuri dan Yuta, yang membuat Yuta panik. Hanya ada satu cara, yaitu kabur secepatnya dari sini. Yuri menarik tangan Yuta dan berlari bersama. Yuta merasa senang karena ia bisa mengenal Yuri semakin dalam dan merasa Yuri hanyalah gadis normal, dan ketika bersama Yuri itu menjadi sangat menyenangkan dan selalu ingin menghabiskan waktu bersama Yuri. Yuri merasa bersalah karena sudah menyeret Yuta kemana-mana, tapi Yuta tak mempermasalahkannya karena Yuta juga merasa sangat senang. Yuri merasa senang mendengarnya. Juga Yuri sangat menikmatinya dan berkata untuk berkencan lagi lain hari. Yuta pun sangat setuju soal itu. Dan sekarang kita kembali ke gadis keras kepala, yaitu Michiru, yang masih terdiam di bangku yang sama. Tampaknya Michiru terdiam cukup lama karena ia kaget melihat jam saat ini. Ia melihat sebuah tweet dari Kamimatsu yang bicara soal bersenang-senang di Kawasaki, tempat Yuta dan Yuri datang sebelumnya. Dengan postingan ini, Michiru menjadi yakin sekali dan merasa bingung kenapa harus Yuta, dan bodohnya lagi kenapa Michiru tak percaya dengan Yuta saat itu. Itu berarti Michiru lah penyebab kesedihan Kamimatsu sama sebelumnya, dan itu membuat Michiru menjadi gila dibuatnya karena masih tak percaya kalau Kamimatsu sama itu adalah Yuta. Ia teringat kata-kata Yuri dan mengingat itu seperti ditusuk oleh pisau. Michiru sadar kalau sama sekali ia tak mengenali Yuta dan bingung bagaimana ia harus menghadapi Yuta besok. Michiru terus kepikiran selama 2 hari dan mengambil satu kesimpulan kalau Yuta tetaplah Yuta. Dan di hari Senin, Michiru sudah membulatkan tekadnya dan akan bersikap seperti biasa dan menunggu Yuta. Tak lama kemudian Yuta keluar dari rumahnya dan kaget Michiru sudah menunggu dirinya. Michiru menyapa Yuta dan berkata kalau sudah lama tak berangkat sekolah bersama-sama dan merasa aneh bagi Yuta. Dan mereka pun berangkat bersama. Di perjalanan, Michiru merasa sangat gugup sekali dan tak bisa tenang dibuatnya. Michiru mencoba untuk tetap tenang dan bersikap seperti biasanya. Tapi entah kenapa Michiru merasa kalau Yuta sangat tampan hari ini. Yuta yang terlihat culun sebelumnya sekarang sangat mempesona. Dan tiba-tiba Michiru menjadi malu dibuatnya. Yuta menyadari kalau wajah Michiru memerah dan bertanya apakah Michiru baik-baik saja. Itu membuat Michiru menjadi kaget dibuatnya dan terjatuh. Michiru bingung kenapa Yuta tiba-tiba mendekatinya. Tapi Yuta meminta maaf karena ia tak bermaksud menakuti Michiru. Tapi Yuta benar khawatir dengan Michiru dan curiga apakah Michiru sedang sakit. Yuta memegang dahi Michiru untuk mengecek apakah Michiru demam atau tidak. Tapi itu membuat Michiru dibuat salah tingkah dan kabur melarikan diri. Yuta berharap kalau Michiru baik-baik saja. Setelah menjauh dari Yuta, ia bingung ada apa dengan dirinya saat ini. Di sekolah, semua murid sedang membicarakan soal Digimas chapter terbaru, sedangkan Yuta tidur karena kelelahan. Tanpa sadar, Michiru memperhatikan Yuta yang tertidur dan merasa kesal dengan semua pembicaraan ini. Itu karena Michiru belum membaca chapter terbarunya. Tapi Michiru kagum dengan Yuta yang bersikap tenang ketika seisi kelas membicarakan karya buatan Yuta. Teman-teman Michiru datang dan bertanya, apa sih yang Michiru perhatikan sedari tadi? Itu membuat Michiru menjadi malu dibuatnya.
Tampaknya terjadi kesalahpahaman dan teman-teman Michiru mengira kalau Michiru sedari tadi melihat Nakatsugawa dan tak menyangka kalau tipe Michiru itu adalah Nakatsugawa, di mana Yuta ada di belakang Nakatsugawa. Michiru merasa tenang karena tak ada yang menyadari kalau ia melihat Yuta dan menjawab seadanya. Tapi teman-temannya menyadari dan tak menyangka kalau Michiru sedari tadi melihat Yuta. Itu membuat Michiru kaget dibuatnya dan bingung kenapa teman-temannya berpikir seperti itu. Mereka teringat soal Michiru yang marah ke mereka karena mereka juga ikut-ikutan mengolok-olok Yuta. Mendengar itu membuat Michiru menjadi sangat malu dan berteriak. Tapi tanpa sadar ia menoleh Yuta, mengecek apakah Yuta mendengar perkataannya. Michiru bingung apa yang harus dilakukannya dan temannya juga berkata mana mungkin Michiru menyukai teman masa kecilnya itu. Michiru berteman dengan Yuta pasti karena merasa kasihan saja dan teman lainnya menghentikan perkataan itu. Itu membuat Michiru menjadi kesal dan pergi. Teman-temannya tak menyangka Michiru bisa bersikap seperti itu dan merasa apakah mereka sudah membuat Michiru kesal dan akan meminta maaf nanti. Di toilet, Michiru bingung sendiri apa yang harus dilakukan dan merasa kalau Yuta tetaplah Yuta apapun yang terjadi. Tapi ketika ia di dekat Yuta, Michiru merasa tak tenang dibuatnya dan malah berlebihan jadinya. Dan Yuta adalah Kami Matsusama, di mana Kami Matsusama selalu membantu Michiru dan benar-benar ada di sisinya selama ini. Itu saja sudah membuat hati Michiru berdebar. Michiru kesal kenapa ia bisa menjadi gadis yang tak peka dan merasa jijik dengan dirinya sendiri yang berkata kalau ia mencintai Yuta hanya karena Yuta adalah Kami Matsusama. Ia pun mengerti perkataan Yuri sebelumnya dan tiba-tiba ada notifikasi masuk di mana pesan dari Yuta. Tampaknya Yuta khawatir apakah Michiru baik-baik saja dan Michiru tak bisa menyangkalnya kalau dirinya sudah jatuh cinta kepada Agematsu Yuta dan tak ingin siapapun merebut Yuta darinya dan cerita pun berlanjut.